H-47 UTBK. Sudah sejauh mana persiapan kalian? Skuy, semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Selamat datang di Sukses TPS 2020. Di sini Anda akan mendapatkan imun untuk persiapan menghadapi UTBK 2020 dan juga sebagai teman belajar selama masih di rumah aja. So, enjoy the ride and love the ending. Halo para pejuang UTBK sebangsa dan setanah air. Kembali lagi kita bertemu di Sukses TPS 2020. Dalam episode kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang pecahan, desimal, dan persen. Materi ini sebenarnya sudah sering sekali kalian temukan bahkan sejak tingkat dasar, menengah pertama, materi ini sudah pernah dibahas. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membutuhkan waktu yang cepat untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Maka dari itu dalam episode kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih tips dan trik untuk menyelesaikan soal-soal tentang pecahan, desimal, dan persen dalam waktu kurang dari 30 detik. Mari kita mulai pertemuan kali ini. Di awal, kunci untuk kalian bisa menyelesaikan soal tersebut dengan sangat cepat yaitu kalian paham terlebih dahulu hubungan antara pecahan, desimal, dan persen. Di dalam tabel pertama yang disajikan, ini merupakan pecahan dengan menyebut 6 dan hubungannya dengan bentuk desimal dan juga persen. Mengapa bentuk ini harus wajib kalian hafalkan? Karena ketika kalian menemukan contoh seperti ini, misalkan contoh, kita akan menghitung 0,167 dikali 12. Jika kita tidak hafal bahwa bentuk 0,167 ini sama dengan 1/6, maka kita akan mengalami kesulitan. Namun, jika kita sudah tahu bahwa 0,167 ini bisa kita ubah jadi 1/6 dan kita kalikan 12, maka bisa langsung kita dapatkan bahwa jawabannya adalah 2. Maka dari itu kenapa tabel ini harus kalian pahami. Inilah tabel yang akan membantu kalian untuk lebih cepat dalam melakukan perhitungan bentuk pecahan, desimal, dan persen. Lalu, bagaimana jika kalian akan menghitung 83,33% dari 36? Sama bentuk ini pun kita tinggal ubah menjadi, ya benar sekali, 5/6. Berarti nanti kita tinggal ubah jadi 5/6 dikali 36. Ini kita sederhanakan dapat 6. 5 kali 6 itu 30. Nah, begitulah mengapa tabel ini harus benar-benar kalian pahami, karena akan mempercepat kalian dalam melakukan perhitungan. Soal-soal seperti ini akan kalian temukan di bagian penalaran umum, yaitu penalaran kuantitatif khususnya, di nomor 15 dan 16 biasanya. Lalu selain penyebutnya 6, tabel selanjutnya yang harus kalian pahami yaitu dengan penyebut 8. Ya, ini bentukan atau hubungan-hubungan yang harus kalian pahami. Sama soalnya pun nanti dengan tipe sebelumnya ketika kalian akan mencari misalkan 37,5% ya, dari 16. Ini tinggal kita ubah jadi 3/8. Ya, 3/8 nanti dikalikan 16. Ini akan menghasilkan 6. Seperti itu. Sampai di sini dapat dipahami? Silakan bagi kalian yang ingin mencatat terlebih dahulu atau men-screenshot tabel hubungan antara pecahan, desimal, dan persen ini, itu sangat saya anjurkan. Setelah itu kalian coba pahami, kalian hafalkan agar lebih cepat dalam melakukan perhitungan. Dan tabel terakhir
Yang setidaknya harus kalian pahami adalah bentuk pecahan dengan penyebut 9. Nah, ini angka-angkanya cantik ya. Dari 0,1111 hingga 0,888889. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 9. Sampai sini semua dapat dipahami? Sehingga jika kalian sudah menguasai tabel hubungan antara pecahan, desimal, dan persen ini, saya yakin dan saya jamin bahwa kalian akan dengan cepat melakukan perhitungan untuk menyelesaikan soal tersebut. Sekali lagi, untuk soal tipe pecahan, desimal, dan persentase ini, saya yakin kalian bisa menyelesaikannya. Namun, yang jadi permasalahan adalah seberapa cepat kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Dengan bantuan tabel hubungan ini, bisa saya pastikan kurang dari 30 detik pun kalian akan bisa menjawab soal-soal yang ada. Baik, kita lanjutkan kembali untuk kita akan coba bahas tipe soal pecahan, desimal, dan persentase di UTBK atau di soal-soal TPS khususnya penalaran kuantitatif. Ini tipe soal nomor 1. Jika 3,4343434 terus berulang itu sama dengan X per Y, dan X, Y adalah bilangan bulat, maka nilai dari X ditambah Y adalah. Nah, ini tipe soal yang pernah saya bahas di video pertama ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, di sini kita punya sebuah bilangan desimal 3,434343 dan terus berulang itu bilangannya 434343. Nah, di sini bilangan yang berulang itu adalah 2 digit ya. Jadi bilangan-bilangan yang ada di bilangan desimalnya ini selalu berulang 2 digit. 43, 43, 43 dan seterusnya. Ini kita misalkan P. Jika bilangan yang berulangnya ini adalah 2 digit ya, bilangan yang berada di desimalnya ini yang berulangnya 2 digit, maka kita coba kalikan 100. Bagaimana jika yang berulangnya hanya 1 digit? Kita kalikan 10. Jika berulangnya 3 digit, kita kalikan 1000. Untuk apa kita mengalikan dengan 100? Karena jika kita kalikan dengan 100, kita dapatkan hasilnya 343, 43 dan terus berulang, ini sama dengan 100 P. Jika kita kurangkan bentuknya dengan 3,434343 tadi yang diketahui, yang kita misalkan ini sama dengan P. Jika kita kurangkan, maka bilangan yang berada di belakang tanda koma atau bilangan desimalnya itu akan saling menghabisi. Sehingga ini sisanya menjadi 340 sama dengan 99P. Maka dari itu kita dapatkan bahwa nilai P-nya adalah 340/99. Ini merupakan nilai X, yang ini merupakan nilai Y, sesuai yang diketahui di dalam soal. Sehingga ketika kita akan mencari X ditambah Y, ini akan menjadi 340 ditambah 99. Hasilnya adalah, ya benar sekali, 439. Jawabannya C. Itulah tipe soal yang pertama. Ini sering sekali muncul di soal-soal penalaran kuantitatif. Kita coba lihat tipe soal yang kedua dari materi pecahan, desimal, dan persen. Nah, tipe soal yang kedua biasanya kita akan mengurutkan suatu pecahan atau bentuk desimal atau persen. Di sini adalah bentuk pecahan. Kita akan mengurutkan dari bilangan yang paling kecil ke paling besar. Di nomor 2 ini, bagaimana biasanya cara menyelesaikan soal seperti ini? Biasanya kita mencari bentuk desimalnya ya. Di sini dari kelima opsi terdapat 4 bilangan yang sama, mulai dari 2/3, lalu ada juga 1/3/4, lalu terdapat juga bilangan 1/5/6 dan 4/5. Kalau kita lihat tanpa kita hitung terlebih dahulu, di sini kita lihat tips dan triknya untuk menyelesaikan soal seperti ini.
Kalau kita lihat 2/3 dan 4/5 itu nilainya pasti lebih kecil dari 1. Mengapa demikian? Karena bentuk pembilangnya ini lebih kecil dari penyebut, sehingga sudah sangat dapat dipastikan hasilnya itu pasti 0, sekian. Nah, sedangkan untuk 1/3/4 dan 1/5/6 ini nilainya sudah pasti 1, sekian. Maka dari itu bentuk 1/3/4 dan 1/5/6 ini adalah dua nilai yang paling besar. Kalau kita lihat di opsi, hanya opsi B lah yang menempatkan pecahan 1/3/4 dan 1/5/6 berada di dua urutan paling kanan, yang berarti itu merupakan dua urutan terbesar. Sehingga sudah sangat dapat dipastikan jawabannya pasti B tanpa kita menghitung. Ya. Jadi kalian perlu bermain cerdik melihat soal yang ada, kira-kira tanpa dihitung pun ini bisa langsung dijawab. Ya, kurang dari 30 detik. Tapi bagi yang penasaran, kita coba ubah ke dalam bentuk desimal. 2/3 itu kita bisa tulis 0,67. 1/3/4 itu 1,75 ya. 3/4 itu 0,75. Jadi tinggal kita tambahkan 1 saja. Ini 1/5/6 berarti 1, berapa? Ada yang sudah menghitung? 8, 3, dan 4/5 ini adalah 0,8. Sehingga kalau kita diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, ini terkecil 2/3, ke 4/5, ke 1/3/4, dan ke 1/5/6. Ya, maka dari itu sudah sangat benar sekali jawabannya B. Tadi tanpa kita hitung pun kita sudah bisa menjawab soal nomor 2. Sampai sini mudah kan untuk soal pecahan, desimal, dan persen? Kurang dari 30 menit kita bisa menyelesaikan soal tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini tipe atau variasi soal yang lain. Kita akan mencari adalah selisih bilangan terbesar dan bilangan terkecil, ya. Jadi kita harus mencari dulu mana yang menjadi bilangan terbesar dan mana yang menjadi bilangan terkecil. Caranya bagaimana? Seperti yang kita ketahui, kita biasanya ubah dulu ke dalam bentuk desimalnya. Ya, di sini ada 4 bilangan, 2,3, 21/3, 11/3, dan 22/7. Kita coba ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Nah, ini 21/3 kita ubah jadi 2,333 ya. 11/3 ini kita ubah jadi 3,67. 22/7. Nah, ini bilangan yang sering sekali kita temui ya, atau bisa diartikan juga sebagai pi di dalam lingkaran. Ya, 22/7 itu 3,14. Mana yang menjadi bilangan terbesar dan terkecil? Nah, 11/3 inilah yang menjadi bilangan terbesar atau maksimumnya. Sedangkan bilangan terkecilnya adalah 2/3. Ini merupakan bilangan terkecil ya, karena ini 2,30. Sedangkan ini 2,3333 ya. Jadi 2,3 ini adalah bilangan yang terkecilnya. Berapa selisihnya? Nah, kalau kita lihat selisih dari 3,67 dan 2,3 itu mengakibatkan 1,37 ya. Ini selisihnya dari bilangan terbesar dan bilangan terkecil itu ada di 1,37. Mana dong jawabannya? Tanpa kita hitung satu persatu pecahannya, kita sudah dapat memastikan bahwa jawaban yang paling benar adalah E. Kenapa E ini merupakan jawaban yang paling tepat? Karena tadi yang kita dapatkan selisihnya adalah 1, otomatis pembilang akan lebih besar daripada penyebutnya. Untuk opsi A, B, C, dan D, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Sehingga sudah dipastikan ini pasti hasilnya 0, sekian. Yang ini pun sama, hasilnya 0, sekian. Sedangkan jawaban yang kita dapatkan tadi bahwa selisihnya adalah 1,37. Ya, tanpa kita hitung pun kita bisa langsung menyimpulkan bahwa jawabannya adalah E. Tidak percaya? Kita coba hitung. Kalau begitu kita mencari selisihnya 11/3
karena ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan ya. Kita akan kurangin dengan 2,3. 2,3 itu 23 per 10. Samakan penyebutnya 30, kita dapatkan di sini 110 dikurangin 23, kita kalikan 3, kita dapatkan 69 ya. Benar sekali jawabannya 41 per 30 gitu. Tapi proses ini sebenarnya tidak usah kita lakukan karena tadi dengan kita tahu bahwa hasilnya 1,37 itu pasti pembilang lebih besar daripada penyebut dan itu hanya ada di opsi E, maka dari itu jawaban yang tepat pasti E. Mudah bukan untuk soal-soal tipe seperti ini? Semoga kedepannya bisa kalian maksimalkan dengan baik. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, inilah tipe-tipe soal yang bisa kita gunakan tabel hubungan tadi, hubungan antara pecahan, desimal, dan persen. Kalau kita lihat soal seperti ini mungkin di awal kita akan kebingungan bagaimana mencarinya. Namun dengan kunci di tabel tadi bahwa bentuk 33 1/3% ini bentuknya sama dengan ya tepat sekali 1/3. Kita coba lihat apakah benar di 1/3. Nah ini ya tadi ya 33 1/3% atau 33,33% itu bentuknya sama kayak 1/3. Maka dari itu bentuk yang tadi langsung bisa kita ubah jadi 1/3 sehingga ini akan mempermudah kalian sehingga bentuknya jadi 1/3 dikali 27/5. Ini kita sederhanakan dapat jawabannya 9. 9/5 diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/4/5. Jawabannya D. Ya. Jadi banyak sekali soal-soal tipe seperti ini yang nanti akan kalian temukan. Kalian ubah dulu bentuk-bentuk seperti ini. Bagaimana cara mengubahnya tadi? Yang penting kalian kuncinya itu adalah hafal dan paham di tabel hubungannya. Ya. Maka kalian ketika akan mengerjakan soal seperti ini akan memakan waktu yang sangat singkat sekali. Kurang dari 30 detik bisa saya jamin. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 5 atau merupakan soal terakhir yang akan kita bahas dalam episode kali ini. Nah, soal seperti ini pun akan lebih mudah. Oh, maaf ya, ternyata ada sedikit kesalahan teknis. Nah, soal seperti ini akan lebih mudah ketika kalian ubah juga bentuknya ya. Ketika bentuk 0,1111 ini kalian kalikan 27 ini akan memakan waktu yang cukup lama sehingga bentuk 0,111 ini dari tabel yang tadi di awal kita bahas bentuknya sama dengan 1/9 ya. Kita kalikan 27 lalu kita jumlahkan, nah 37,5%. Ya, kalian cek lagi tabel tadi di awal itu sama dengan 3/8 ya. 3/8 ini kita kalikan 16 sehingga ini langsung bisa kita hitung, sederhanakan jadi 3 ditambah ini kita sederhanakan 2, 3 kali 2 6, 3 tambah 6 jawabannya 9 ya. Akan menjadi lebih mudah ketika kalian paham hubungan antara desimal, pecahan, dan juga persen. Kurang dari 30 detik ini akan sangat bermanfaat sekali untuk waktu kalian mengerjakan soal-soal penalaran kuantitatif, khususnya yang terdapat di dalam subtes penalaran umum. Oke, sampai sini cukup mudah untuk dipahami. Sekali lagi silakan kalian boleh catat, boleh kalian screenshot, dan kalian yang terpenting adalah kalian hafalkan dan kalian paham dari tabel hubungan pecahan, desimal, dan persen. Untuk episode kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan kembali membahas berbagai materi tentang penalaran kuantitatif dan juga pengetahuan kuantitatif serta bagaimana tips and trik pengerjaan dengan cepat.
kurang dari 30 detik kita bisa menyelesaikan soal-soal TPS. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk berlangganan kanal ini dan dukung kanal ini dengan berikan suka, komentar, dan bagikan, serta nyalakan lonceng pemberitahuan. Tetap produktif walaupun di rumah aja. Jadikan ini sebagai teman belajar kalian di rumah. Kita berjumpa lagi pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.